Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3092-3094. Apa ini? Yulian menggerakkan kepalanya dengan rasa ingin tahu, menatap mutiara di tangan Dev. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang dibawa kura-kura suci, tapi itu pasti harta karun. Mutiara pengikat angin. Apakah ini mutiara pengikat angin? Pada saat ini, hantu gunung iblis mendatanginya, menatap mutiara di tangan Dev dengan mata kosong. Dev semakin bingung ketika dia mendengar hantu tua dari gunung iblis menyebutkan mutiara angin, dia tidak tahu apa itu mutiara angin. Tetapi ketika para kultivator lain mendengar hal ini, mereka menjadi gelisah. Apa? Ini mutiara pengikat angin? Tidak mungkin. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah mutiara angin, beberapa orang tidak percaya. Tetapi ketika Dev melihat ini, dia buru-buru menyingkirkan mutiara itu, terlepas dari apakah itu mutiara pengikat angin, seperti kata pepatah, kekayaan tidak terungkap, melihat mata orang-orang di depannya, dia mungkin ingin melakukannya untuk mendapatkannya. Melihat Dev menyingkirkan mutiara itu, semua orang juga bubar, tidak banyak orang yang percaya bahwa itu adalah mutiara pengikat angin. Tetapi tetua hantu gunung iblis melangkah maju dan berkata kepada Dev, "Teman Taois, saya tidak tahu apakah Anda dapat menjual mutiara itu kepada saya. Anda dapat membayar sebanyak yang Anda inginkan, atau saya dapat menukarnya dengan barang lain." "Maaf, saya tidak akan menjual atau menukarnya." Dev menggelengkan kepalanya, lalu membawa Yulian dan Kueni untuk melompat ke belakang kura-kura suci. Melihat Dev hendak pergi, hantu gunung iblis berkata, "Rekan Taois, jika Anda tidak ingin menjual mutiara ini, saya menyarankan Anda untuk tetap berada di perahu roh, karena ini adalah tempat teraman. Lagi pula, mereka semua tidak bisa menggunakan kekerasan pada kapal roh. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh semua orang." Setelah mendengar ini, Dev menoleh untuk melihat hantu gunung iblis, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih senior mengingatkan saya, tetapi saya merasa jika tetap berada di kapal roh ini, adalah yang paling berbahaya." Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan hendak melompat ke punggung kura-kura suci. Tetapi pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba melonjak di lautan tinta dan menghantam perahu roh, diikuti oleh angin kencang. Perahu roh besar, pada saat ini, itu seperti perahu datar, bergoyang di lautan tinta, seolah-olah akan dibuang ke lautan tinta kapan saja. Pada saat ini, semua kultivator di perahu roh panik, dan mereka semua terkejut. Fausto berteriak keras, "Berpegangan pada perahu roh, cepat berpegangan pada perahu roh." Lebih dari selusin anggota staf yang mengenakan jubah gosip mulai mencubit formula ajaib mati-matian, dan lingkaran sihir di sekitar perahu roh terus bersinar. Namun demikian, perahu roh masih bergoyang ke kiri dan ke kanan dalam badai ini. Ada kultivator yang terus-menerus terguncang dan jatuh ke lautan tinta. Kueni mati-matian meraih pagar kapal roh, tetapi kekuatan badai ini melebihi imajinasi semua orang. Untungnya, kapal ini adalah kapal roh yang terbesar, jadi Anda bisa bertahan. Jika perahu roh ini kecil, itu akan tertiup angin atau hancur saat ini. Melihat perahu roh semakin bergetar, dan badai di sekitarnya telah memicu puluhan meter gelombang. Ombak besar menamparkan, dan semua orang putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa badai sebesar itu tiba-tiba muncul. Mutiara pengikat angin, rekan Tao, cepat keluarkan mutiara pengikat angin. Pada saat ini, penatua hantu gunung iblis melihat Dev, dia berkata dengan keras. Dev memegang Kueni erat-erat dengan satu tangan, melawan badai. Mendengar kata-kata hantu gunung iblis, Dev ragu sejenak, tapi mengeluarkan mutiara itu. Saat Dev mengeluarkan mutiara itu, pemandangan angin yang menderu-deru tiba-tiba menjadi tenang. Saya melihat bahwa badai mulai bertiup berbalik ketika jaraknya lebih dari 10 meter dari perahu roh, dan sepertinya ada sesuatu yang menakutkan membuat badai muncul. Perahu roh menjadi tenang, dan semua orang pulih dari kepanikan. Saya melihat mutiara di tangan Dev memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di sekitar perahu roh, badai mulai berputar di sekitar perahu roh, dan akhirnya membentuk tornado. Namun, di tengah tornado, tidak ada angin yang bertiup, dan perahu roh tetap tenang di tengah tornado, bahkan tidak ada satu gelombang pun di lautan tinta. Semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka, mereka akhirnya percaya pada saat ini bahwa mutiara di tangan Dev memang adalah mutiara pengikat angin.
Dev juga sedikit terkejut saat ini, dia tidak menyangka mutiara yang tampaknya tidak mencolok ini memiliki kemampuan seperti itu. Tampaknya naga yang menyerap air barusan disebabkan oleh mutiara pengikat angin. Tidak ada yang tahu, hanya kura-kura suci yang tahu, jadi dia berenang ke tornado dan membawa mutiara pengikat angin ini ke Dev. Tepat ketika Dev sedang melihat mutiara pengikat angin di tangannya, dia menemukan bahwa cahaya mutiara pengikat angin mulai berkedip perlahan, dan badai di sekitarnya mulai berubah menjadi aliran angin kecil, yang terus diserap oleh mutiara pengikat angin. Dalam waktu sekitar 10 menit, permukaan laut yang baru saja mengamuk dengan angin kencang kembali tenang, dan badai yang mengamuk benar-benar tersedot ke dalamnya menjadi butiran oleh mutiara kecil pengikat angin ini. Dev memandang mutiara pengikat angin, dan suara angin di mutiara pengikat angin menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Dev menjadi bersemangat, karena dia bisa merasakan embusan angin dari mutiara pengikat angin. Jika dia bisa menggunakan mutiara pengikat angin ini untuk merasakan aura asal angin, itu akan luar biasa. Namun, Dev tidak menunjukkannya, karena semakin bersemangat dia, semakin iri orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, iri hati akan berubah menjadi keserakahan, dan dia mungkin menjadi sasaran kritik publik. Ini benar-benar mutiara pengikat angin, ini benar-benar mutiara pengikat angin. Pasti ada banyak hembusan angin di mutiara pengikat angin, jika kebetulan sedang berlatih keterampilan angin, dapatkan mutiara pengikat angin itu, dan itu akan menggandakan kekuatanmu. Iri, aku benar-benar iri. Mata banyak kultivator penuh dengan rasa iri, dan beberapa dari mereka akan ngiler. Lagi pula, mutiara pengikat angin ini adalah artefak kuno, dan nilainya tak terukur. Dan embusan angin yang terkandung di dalamnya adalah jenis embusan napas tak terlihat yang paling langka. Melihat mata serakah dan iri dari banyak kultivator, Kueni sedikit takut, jadi dia menarik Dev dan berkata, "Dev, ayo pergi." Kueni takut jika mereka tinggal lebih lama lagi, orang-orang ini akan menjadi gila, dan kemudian mereka tidak akan ragu untuk mendapatkannya. Harganya adalah untuk merebut mutiara pengikat angin ini. Rekan Taois, bisakah kamu memberiku mutiara pengikat angin? Kurasa kamu tidak melatih keterampilan tipe angin, dan mutiara pengikat angin tidak akan banyak berguna di tanganmu. Saya berlatih dengan teknik elemen angin, jika Anda memberi saya mutiara pengikat angin, tanyakan saja apa yang Anda inginkan, dan saya, Liga Penyegelan Iblis, akan selalu berutang budi kepada Anda. Tepat ketika Dev hendak pergi, Fausto perlahan memblokir di depan Dev. Di belakang Fausto, ada lebih dari selusin anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Melihat Fausto ingin mendapatkan mutiara pengikat angin, yang lain mundur satu demi satu, dan suasana di tempat kejadian mulai sedikit berbeda. Lagi pula, Fausto adalah submaster dari Liga Penyelegelan Iblis, jika dia ingin mendapatkan mutiara pengikat angin, orang lain pasti tidak akan memiliki kesempatan. Namun, kata-kata Fausto juga membuat banyak kultivator memandang Dev dengan iri. Hal-hal lain mudah dibicarakan, tetapi bantuan dari Liga Penyelegelan Iblis benar-benar tak ternilai harganya. Semua orang tahu kekuatan Liga Penyegelan Iblis di seluruh dunia surga. Bahkan beberapa bangsawan sekte tidak dapat bersaing dengan Liga Penyegelan Iblis. Fausto, sebagai sub-kepala dari Liga Penyelegelan Iblis, pasti memiliki banyak bobot di Liga Penyegelan Iblis, jadi janjinya sangat berharga. Meskipun mutiara pengikat-pengikat angin adalah harta yang tak ternilai, jika Anda tidak melatih keterampilan angin, itu tidak akan memberi Anda banyak manfaat. Tapi janji Fausto berbeda, jika dia bisa menjilat Liga Penyegelan Iblis, itu mungkin akan berubah selama sisa hidupnya. Banyak orang merasa bahwa Dev pasti setuju. Jika itu milik mereka sendiri, mereka akan setuju tanpa ragu. Lagi pula, dengan kekuatan Liga Penyegelan Iblis, tidak ada yang berani menolak, dan tidak ada cara untuk menolak. Aku tidak membutuhkan bantuan dari Liga Penyegelan Iblis, yang aku butuhkan adalah Ding Feng Orb ini. Dev menolak tanpa ragu, dan dia menolak dengan sangat sederhana. Dev tahu seperti apa Liga Penyegelan Iblis itu, dan dia berseteru dengan Liga Penyegelan Iblis, jadi bagaimana dia bisa memberikan mutiara pengikat angin ini kepada orang-orang dari Liga Penyelegelan Iblis. Mendengar penolakan Dev, semua orang tercengang, bahkan Fausto tidak menyangka Dev menolak tanpa ragu. Suasana tiba-tiba menjadi aneh, dan wajah Fausto menjadi suram. Apakah bantuan dari Liga Penyelegelan Iblis saya tidak sebanding dengan mutiara pengikat angin ini? Fausto berkata dengan mata menyipit. Di mataku, dukungan dari Liga Penyelegelan Iblis tidak berharga. Kata Dev dengan tenang. Wow. Kata-kata Dev segera menyebabkan kegemparan di antara para kultivator yang hadir.
Tak satu pun dari mereka berharap Dev akan mengatakan itu, bahkan jika dia tidak ingin menjual mutiara pengikat angin, dia bisa mengatakannya dengan cara lain dan mendiskusikannya dengan Fausto. Tapi apa yang dikatakan Dev jelas meremehkan Liga Penyegelan Iblis, bukankah ini memainkan pisau besar di kepala Tuan Yan, dan mencari kematian? Tidak berharga. Wajah Fausto suram dan menakutkan, dan aura di tubuhnya meledak dalam sekejap, tidak ada yang pernah mengatakan itu, dan kamu yang pertama. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Liga Penyegelan Iblis saya inginkan, tidak ada yang tidak bisa kami dapatkan, kamu mengerti. Jelas, Fausto mengancam Dev. Jika Dev berani mengatakan tidak, dia akan segera melakukannya. Benarkah? Kalau begitu, tidak ada yang bisa mengambil dariku apapun yang tidak ingin aku jual. Ekspresi Dev juga menjadi dingin. Melihat Dev begitu keras kepala, Fausto sangat marah. Tapi semua orang mengira Dev gila. Orang ini adalah kultivator kecil dari peringkat kelima dari alam tubuh komposit, dan dia menantang alam kesengsaraan transendensi. Apakah dia bodoh? Banyak kultivator tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang kultivator kecil kelas 5 di alam komposit, ada banyak kultivator yang lebih kuat dari Dev di kapal roh, bahkan orang-orang ini tidak berani mengucapkan kata-kata besar seperti Fausto. Tapi Dev, seorang kultivator kecil, sebenarnya menantang Fausto, yang jelas-jelas mencari kematian. Nah, kamu yang pertama berbicara denganku seperti ini. Setelah Fausto selesai berbicara, dia meraih Dev dengan telapak tangannya. Melihat ini, aura Dev langsung meledak, siap menyerang kapan saja. Tuan Ye, sebagai pengendali sebenarnya dari kapal roh, Anda juga seolah ahli di alam kesengsaraan transendensi, apakah Anda tidak tahu bahwa jika Anda melakukan sesuatu di kapal roh ini, kita semua akan menderita? Hantu Gunung Iblis berkata. Fausto mengerutkan kening, hantu Gunung Iblis, apakah kamu ingin membantunya? Aku tidak membantunya, aku hanya membantu diriku sendiri. Jika kamu bertarung, kapal roh ini pasti akan menderita, dan semua dikubur bersamamu. Aku harus bertanggung jawab untuk diriku sendiri, siapapun yang membahayakan diriku, aku akan membiarkan dia mengalami kesulitan. Kata hantu Gunung Iblis. Kata-kata hantu Gunung Iblis juga beresonansi dengan banyak kultivator. Mereka semua berada di perahu yang sama. Meskipun hidup dan mati, mereka tidak masalah untuk berkonflik dengan Dev, tetapi begitu pertarungan dimulai, perahu roh dihancurkan. Dalam hal ini lautan tinta yang luas, mereka hanya memiliki satu cara untuk mati. Kamu tidak bisa melakukan apapun di kapal roh ini, atau kita semua habis. Itu benar, kamu tidak bisa melakukan apapun di kapal roh. Bukankah ini peraturannya? Bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Mereka semua berteriak. Bersambung.